Pasal 6. Setiap penopang disingkirkan. Di dalam pasal terakhir kita melihat betapa Raja Saul menjadi marah dan curiga ketika dia mendengar orang-orang menyanyi, memuji Daud dan melihat bagaimana anak muda itu berhasil. Saul tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Penulis H.G. Wells menjelaskan mengenai salah satu tokohnya yang aneh, Mr. Polly. Dia lebih mirip perang sipil daripada manusia. Saya pikir itu adalah deskripsi yang sempurna bagi Saul. Dia menjadi sebuah perang sipil yang hidup, menyedihkan, dikuasai oleh roh jahat, hancur secara mental, seorang yang penuh kecurigaan, kemarahan, dan iri hati. Akibatnya dengan ganas dia menyerang hambanya yang paling terpercaya dan layak dipercaya di dalam perkemahannya, Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. 1 Samuel pasal 18 ayat 10-11. Berhentilah dan bayangkanlah adegan yang begitu cepat berubah itu di dalam benak Anda. Bayangkan tekanan yang semakin memuncak. Kemungkinannya adalah Anda belum pernah mengalami ada seseorang yang mengancam hidup Anda. Dibiarkan sendirian dan dilempari tombak dengan harapan untuk membunuh Anda. Tetapi disinilah Daud sedang melakukan apa yang dia mampu untuk menerangi hati raja yang gelap. Ketika dengan tiba-tiba, hus, sebatang tombak yang dibidik dengan cermat melayang tepat melewati kepalanya. Tiba-tiba kenyataan menyerang. Ampun, orang ini gila. Dia sudah kehilangan akal. Tetapi ayat berikutnya berkata bahwa Saul menjadi takut kepada Daud. Dalam pasal 18 ayat 12. Bukankah itu menarik? Orang yang keluar menyerang kita seringkali adalah orang yang takut kepada kita. Begitulah sebenarnya kasus Saul dan Daud. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 14-15. Nah, tolong diingat, Daud tidak melakukan kesalahan apapun. Dia telah menjadi seorang panutan yang rendah hati, dapat diandalkan dan mempunyai integritas atau ketulusan. Dia telah berlaku benar, tetapi sekarang segalanya balik menyerang. Allah mulai menarik penopang-penopang dari Daud satu persatu. Pasti merupakan suatu pengalaman yang mengerikan bagi anak muda ini, terutama karena dia telah tidak melakukan sesuatu yang pantas menerima perlakuan seperti itu. Ketika perang pecah, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, tetapi mereka melarikan diri dari depannya. 1 Samuel pasal 19 ayat 8. Jelaslah sekarang Daud adalah seorang pemimpin di dalam pasukan Saul. Mungkin memimpin orang-orang dalam satu batalion atau divisi. Dengan peran kepemimpinan itu dia maju, berperang melawan orang Filistin dan mengalahkan mereka. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya dengan tombak di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tembok itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. 1 Samuel pasal 19 ayat 9-10. 5 penopang penting disingkirkan. Mari memahaminya. Sekarang ini adalah kedua kalinya Saul menyerang Daud dengan sebuah tombak. Tandai kata-kata ini.
Daud melarikan diri dan luputlah ia. Karena Anda akan mendengar kata-kata itu lagi dan lagi selama segmen kehidupan Daud ini. Itu menjadi suatu pola, suatu alat mempertahankan hidup. Kehilangan yang pertama bagi Daud adalah penopang berupa posisi yang baik. Dia telah dimasukkan ke dalam pasukan. Dia telah membuktikan dirinya sebagai prajurit yang setia, bahkan berani. Dan sekarang semuanya hilang di dalam kilatan sebuah tombak. Dia tidak akan pernah lagi bertugas di dalam pasukan Saul. Penopang berikutnya yang Allah singkirkan adalah istri Daud. Kita belum membicarakannya, jadi marilah kita kembali sedikit ke belakang di dalam kronologi kehidupan Daud. Ingat, Saul telah memberi janji kepada orang yang membunuh Goliat bahwa ia akan mendapatkan putri Saul sebagai istri. Tetapi motivasi Saul tidaklah benar. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kubelikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Dalam 1 Samuel 18 ayat 20-21. Dengan licik Saul menggunakan putrinya sebagai pion dengan meminta Daud membayar mas kawin baginya yang mengharuskan Daud membunuh 100 orang Filistin. Mungkin dengan diam-diam mengharapkan sebaliknya, Daud yang terbunuh. Daud berhasil melaksanakan permintaan Saul tanpa terbunuh, yang membuat Saul semakin takut kepadanya dan semakin ingin membunuhnya. Setelah Daud melarikan diri dari Saul, ia pulang kepada istrinya. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-ngamatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian. Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 11 dan 12. Daud adalah seorang pelarian. Ia melarikan diri dari Saul dan Mikal menipu ayahnya. Karena itu Daud dapat luput. Orang yang sepakat akan pergi bersama-sama. Sekarang ayah berhadapan dengan putrinya dan berkata, "Ada apa ini? Mengapa kau menipuku dan membiarkan musuhku luput?" "Aku terpaksa," dia berbohong. "Ia mengancam akan membunuhku jika aku tidak membantunya." Dalam pasal 19 ayat 17. Intinya istri Daud dengan sengaja meninggalkannya. Mereka tidak akan berharmonis lagi. Dan kebohongannya tidak membantu Daud. Hanya memperdalam kemarahan Saul terhadap Daud. Jadi Allah telah menyingkirkan penopang yang lain, istri Daud. Sekarang Daud berlari melalui perbukitan, sambil mencoba menemukan suatu tempat yang aman untuk berbaring. Seperti yang mungkin kita harapkan, dia pergi kepada Samuel, orang yang telah mengurapinya dengan minyak sebagai orang yang terpilih untuk menggantikan Saul. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Di dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 18. Di dalam sebuah penggalian arkeologi di Nayot beberapa waktu yang lalu, para arkeolog menemukan peninggalan-peninggalan kuno berupa bangunan yang kita sebut kondominium. Rumah-rumah yang dibangun dengan cara bagian belakang dengan belakang, sisi dengan sisi, atas dengan bawah, suatu pengaturan yang simpang siur. Tidaklah heran Samuel berkata, "Mari kita ke Nayot." Di tempat seperti itulah mereka tidak dapat menemukan kita. Maka Daud dan Samuel bersama-sama pergi ke sana. Tetapi tidak lama setelah mereka sampai, seseorang memberitahu Saul bahwa Daud ada di Nayot dekat Ramah. Maka sekali lagi Daud kembali bergerak. Dia
lari dari Nayot dekat Rama dan datang kepada Yonatan. Dalam pasal 19 ayat 18 dan pasal 20 ayat 1. Di dalam proses itu, dia kehilangan Samuel sebagai penopang tempat bersandar. Akhirnya, Daud kehilangan semua pendukungnya, segala hal yang mungkin dia andalkan. Posisinya di dalam istana raja dan di dalam pasukan, istrinya dan sekarang Samuel. Kestabilan emosi Daud perlahan-lahan mulai terkikis. Yang dulunya adalah seorang prajurit muda yang tenang, percaya diri, sekarang merasakan tekanan. Kita dapat melihatnya dengan jelas dalam pertemuan yang pertama dengan orang yang dia cari selanjutnya. Sahabatnya yang paling karib, Yonatan. Daud berseru kepada Yonatan, "Mengapa ayahmu mencoba membunuhku? Apa kesalahanku? Dosa apa yang telah kuperbuat? Mengapa dia melakukan hal ini, Yonatan?" "Ini tidak mungkin, sahabatku," kata Yonatan. "Kau tidak akan mati. Ayahku tidak akan melakukan apa-apa, baik besar maupun kecil, tanpa memberitahu aku mengenai hal itu. Jadi, mengapa dia menyembunyikan hal itu dariku? Ini tidak mungkin." Tetapi Daud menjawab katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut." 1 Samuel pasal 20 ayat 3. Suatu pernyataan yang menakutkan. Kematian sedang mengikuti langkahnya. Pernahkah Anda hidup seperti itu? Hanya sehelai rambut jaraknya dari kematian. Beberapa veteran perang dapat merasakan hal itu. Ada seorang pria dalam jemaat saya yang dahulu yang mengalami pengalaman seperti itu selama Perang Dunia II di Italia. Rambutnya berubah menjadi putih hanya dalam satu malam di dalam salah satu pertempuran yang menakutkan itu. Hal ini membuat Anda bertanya-tanya, apa mungkin Daud sudah mulai berubuan pada usia mudanya? Tentu saja. Kebenarannya adalah bahwa Saul membenci Daud dan menginginkan dia mati. Di dalam sebuah percakapan yang menyedihkan, Daud dan Yonatan mencapai momen berupa kebenaran dan apa yang akan dilakukan. Maka berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 42 sampai 43. Setelah merencanakan bagaimana Yonatan dapat memberi tanda kepada Daud jika hidupnya memang benar-benar bergantung kepada sehelai benang tipis, kedua sahabat itu berpisah. Kisah yang diceritakan di dalam 1 Samuel 20 adalah kisah yang sangat dramatis. Daripada saya mencoba menceritakannya kembali di sini, saya menyarankan Anda mengesampingkan buku ini dan membaca kisah itu langsung dari kitab suci. Adegan itu digambarkan dengan jelas dan layak untuk Anda baca sendiri. Akhirnya Yonatan pulang ke arah yang satu dan Daud ke arah lainnya. Betapa menyedihkan momen itu bagi Daud. Allah telah mengambil posisinya, istrinya, dan Samuel. Sekarang dia kehilangan sahabatnya yang paling karib, Yonatan. Kemudian datanglah pukulan yang terakhir. Daud kehilangan harga diri. Itulah penopang yang terakhir. Sebenarnya itulah masa yang paling bawah dari kehidupan seseorang. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. 1 Samuel pasal 21 ayat 10. Gad? Apakah memang benar-benar Gad? Itu adalah tempat tinggal Goliat, jagoan orang Filistin itu. Gad adalah markas besar
Washington DC, pusat pemerintahan bangsa Filistin. Dan dari antara semua orang, dari antara semua tempat, Daud memilih pergi ke Gad, memilih mencari raja. Apakah dia mencari perhatian? Tidak diragukan lagi. Inilah pria yang telah membunuh jagoan mereka dengan sengaja masuk ke dalam markas besar musuh. Seperti yang akan Anda perkirakan, dengan segera mereka mengenali Daud. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini raja? Ini Daud raja negeri itu. Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 11. Ingatlah Daud yang terkenal itu. Apakah yang sedang dia perbuat di sini? Ya, Daud tidak bodoh. Anda tidak perlu memukul kepalanya. Tetapi Anda tidak akan percaya pada yang dia lakukan berikutnya. Bacalah kalimat berikut dengan perlahan. Bayangkanlah adegannya. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gad itu. Sebab ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh di kejanggutnya. 1 Samuel pasal 21 ayat 12 sampai 13. Ya ampun, itu adalah Daud. Itu adalah jagoan kita. Dengan mulut yang berbusa sedang menggores-gores pintu gerbang. Kelihatan seperti orang gila, sementara busanya meleleh ke janggutnya. Daud telah terhempas sampai ke dasar karang. Saya akan katakan kepada Anda, ketika setiap penopang Anda disingkirkan, segala sesuatu mulai terkikis. Sementara pengikisan berlangsung, Anda mulai berpikir dengan cara yang berbeda. Dan kemudian Anda mulai mengganti pemikiran-pemikiran itu dengan pemikiran-pemikiran yang aneh. Dan kemudian Anda mulai tidak bisa melihat kebenaran. Dan kemudian Anda terhempas ke dasar. Sekali lagi, jangan pernah membiarkan orang mengatakan bahwa kitab suci kekurangan humor. Di tengah-tengah semua kejadian ini, Allah menawarkan sebuah sentuhan komedi kepada kita. Lalu berkatalah Akis kepada pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang demikian masuk ke rumahku?" 1 Samuel pasal 12 ayat 14 sampai 15. Aku sudah cukup banyak melihat orang gila di daerah ini, teriak Akis. Jangan bawa orang gila yang lain kepadaku. Singkirkan dia, adalah maksud perkataannya. Daud bahkan tidak dapat menemukan kelegaan di daerah musuh. Bahkan mereka pun mengusirnya keluar. Dahulu Daud memiliki posisi dan sekarang tidak. Dahulu dia mempunyai istri dan sekarang tidak. Dahulu dia mempunyai seorang penasihat yang bijaksana dan sekarang tidak. Dahulu dia memiliki seorang sahabat dan sekarang tidak. Dahulu dia memiliki harga diri dan sekarang tidak. Tidak berbeda dengan Ayub, hal itu menimpanya dengan kekuatan yang bertolak belakang. Pasti kepalanya sudah berputar-putar selama berjam-jam. Memang ada jarak berabad-abad antara kita dan Daud, tetapi pria dan pengalaman ini tetap relevan dengan masa kita. Salah satunya adalah pengalaman yang sangat lazim, yaitu lebih bersandar kepada yang lain, orang lain dan hal-hal lain daripada bersandar kepada Tuhan.
Daud tahu apa artinya ketika penopang-penopang disingkirkan, dan kita juga tahu. Sebagai anak-anak, kita bersandar kepada orang tua kita. Di sekolah, kita bersandar kepada guru-guru kita, teman-teman kita, dan bahkan kepada pendidikan itu sendiri. Sementara kita menuju suatu cita-cita atau tujuan tertentu, kita bersandar kepada harapan kita akan masa depan. Ketika kita mencapai masa dewasa, kita bersandar kepada pekerjaan atau profesi kita, teman hidup kita, atau keamanan finansial kita. Kita mungkin bersandar kepada seorang teman yang lebih tua, yang seperti seorang orang tua dewasa bagi kita. Semua hal ini dapat menjadi penopang dan memberi akibat yang buruk di dalam hidup kita. Ada 3 peringatan yang muncul ke dalam benak. 3 peringatan kepada semua yang lebih menyukai penopang. Pertama-tama, penopang-penopang menjadi pengganti Allah. Ulangan pasal 33 ayat 27 berkata, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Hanya Allah lah yang harus menjadi kekuatan kita. Kesimpulan akhirnya kita harus bersandar pada lengannya yang kekal. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan memegang engkau, firman Allah. Tetapi selama engkau bersandar pada orang lain, engkau tidak dapat bersandar kepadaku. Selama engkau bersandar pada hal tertentu yang lainnya, maka engkau tidak akan bersandar padaku. Mereka menjadi penggantiku, karena itu engkau tidak sedang dipegang oleh tanganku. Kedua, penopang-penopang membuat perhatian kita tetap tertuju pada arah horizontal. Ketika Anda bersandar pada orang lain atau hal lain, perhatian Anda terarah ke samping, bukan arah vertikal. Anda terus melihat kepada orang itu, atau bersandar kepada hal itu, rekening bank yang menarik dan aman di dalam kolong itu. Hal-hal tersebut membuat perhatian kita tetap tertuju pada arah horizontal. Penopang-penopang manusiawi justru melumpuhkan jalannya iman. Ketiga, penopang-penopang hanya menawarkan kelegaan sementara. Saya kedengaran seperti sebuah iklan obat sakit kepala, bukan? Tapi sebenarnya itulah yang kita lakukan. Kita berpaling kepada penyembuhan tertentu yang akan melegakan kita atau mengurangi sakit kita. Manusia memakan bermiliar-miliar tablet dan kapsul setiap tahun untuk mendapatkan pengalaman ketenangan agar dapat menahan badai kehidupan. Nah, saya bukannya melarang memakan obat atau menerima pertolongan ketika hal itu memang dibutuhkan. Yang saya katakan adalah bahwa ketika kita lebih memilih untuk kembali kepada obat-obat sebagai kebiasaan yang teratur daripada kepada Allah, saat itulah masalah meningkat. Allah tidak memberikan kelegaan sementara. Dia menawarkan solusi yang permanen. Di samping Alkitab hanya ada sedikit buku yang saya rasa lebih membantu, atau yang lebih sering saya baca daripada The Pursuit of God, Mengejar Allah oleh A.W. Tozer. Bab terbaik menurut pendapat saya ialah yang berjudul The Blessedness of Possessing Nothing, kebahagiaan karena tidak memiliki apa-apa, yang merupakan cara lain untuk mengatakan the blessedness of losing all crutches, kebahagiaan karena kehilangan semua penopang. Tozer menulis, sebelum Tuhan Allah menjadikan manusia di atas bumi, terlebih dahulu Dia mempersiapkan bagi manusia dengan menciptakan segala sesuatu yang berguna dan indah untuk menjadi makanan dan kesenangannya. Di dalam kitab Kejadian mengenai penciptaan hal-hal ini hanya disebut itu. Mereka diciptakan untuk dipergunakan oleh manusia. Tetapi
Mereka dimaksudkan untuk selalu menjadi bagian eksternal manusia dan tunduk kepada manusia. Di bagian dalam hati manusia ada suatu tempat suci yang tidak layak dimasuki oleh apapun kecuali Allah. Di dalam manusia ada Allah. Di luar ada 1000 pemberian yang Allah limpahkan kepadanya. Tetapi dosa telah mengenalkan keruwetan dan telah membuat pemberian-pemberian dari Allah itu menjadi sumber perusak jiwa yang berpotensi. Kesengsaraan kita bermula ketika Allah terusir keluar dari pusat tempat sucinya, dan itu diizinkan untuk masuk. Di dalam hati manusia itu telah mengambil alih. Sekarang manusia secara natural tidak memiliki kedamaian di dalam hatinya. Karena di sana Allah tidak lagi dimahkotai, tetapi di sana di dalam kegelapan moral. Perebut-perebut kekuasaan yang keras kepala dan agresif saling bertempur untuk mendapatkan tempat pertama di atas tahta. Ini bukan hanya sekedar kiasan, tetapi analisis yang tepat mengenai kesulitan spiritual yang nyata. Di dalam hati manusia ada serat-serat akar yang kuat berupa keberdosaan yang harus dimiliki, selalu dimiliki oleh sifat dasarnya. Sifat yang mendambakan itu dengan hasrat yang dalam dan liar. Kata ganti my, ku, dan mine, milikku, kelihatannya tidak bersalah di dalam cetakan, tetapi pemakaian yang terus-menerus dan secara umum merupakan hal penting. Kata-kata itu dapat menunjukkan dengan lebih baik sifat dasar yang sesungguhnya dari Adam yang lama daripada yang dapat ditunjukkan oleh 1000 buku teologia. Kata-kata itu adalah gejala-gejala verbal dari penyakit kita yang parah. Akar-akar dari hati kita telah tumbuh kepada itu. Dan kita tidak berani masuk ke satu akar pun supaya kita tidak mati. Itu menjadi penting bagi kita. Perkembangan tidak pernah benar-benar diharapkan. Pemberian-pemberian Allah sekarang mengambil tempat Allah. Dan seluruh bagian dari sifat dasar terganggu karena penggantian yang dahsyat itu. Tidak ada keraguan bahwa kebergantungan yang posesif pada itu adalah salah satu kebiasaan yang paling merusak di dalam hidup. Karena kebiasaan itu sangat alami, sehingga jarang disadari sebagai dosa. Tetapi akibatnya sangat tragis. Kata-kata makian yang dahulu tidak akan keluar tanpa menyakiti. Si tua yang keras dan kikir di dalam diri kita tidak akan terbaring dan mati karena taat kepada perintah kita. Dia harus dicabut keluar dari hati kita seperti sebuah tanaman dari tanah. Dia harus dikeluarkan dengan penderitaan dan darah seperti sebuah gigi dari rahang. Dia harus diusir dari jiwa kita dengan kekerasan seperti Kristus mengusir para penukar uang dari bait suci. Dan kita harus menguatkan diri kita melawan permohonannya yang memilukan dan mengenalnya begitu dia keluar dari rasa kasihan pada diri sendiri. Salah satu dosa yang paling tercela dari hati manusia. Beberapa dari Anda yang membaca lembaran-lembaran ini sedang berada dalam proses mengalami penyingkiran terhadap setiap penopang dari hidup Anda. Hal ini menimbulkan rasa sakit yang hebat, ketidakstabilan ketika pendukung yang kita andalkan diambil dari kita. Bagi beberapa orang, hal itu diwakili oleh asmara yang hancur. Pria atau wanita yang Anda rasa adalah pilihan Allah sekarang menghilang. Lukanya begitu dalam. Beberapa dari Anda telah menyaksikan atau sedang menyaksikan kematian perkawinan Anda. Hal terakhir yang Anda pikir mungkin terjadi di bumi sekarang sedang terjadi. Bagi beberapa orang, hal itu berupa kematian sebuah impian. Semua yang Anda harapkan dan rencanakan telah hilang dalam kepulan asap. Sekarang, Anda mempunyai pilihan. Anda dapat melihat sekeliling untuk mencari sesuatu atau seseorang sebagai tempat bersandar,
atau Anda dapat bersandar kepada Allah dan hanya Allah. Hanya doa yang Tozer pakai untuk menutup bab itu cukup cocok dipakai di sini. Bapa, aku ingin mengenal Engkau, tetapi hati pengecutku takut untuk menyerahkan main-mainannya. Aku tidak dapat berpisah dari mereka tanpa mengalami pendarahan bagian dalam. Dan aku tidak mencoba menyembunyikan ketakutan akan perpisahan itu darimu. Aku datang dengan gemetar, tetapi aku tetap datang. Tolong cabut dari hatiku segala hal yang sudah aku inginkan begitu lama dan yang sudah menjadi bagian dari hidupku, supaya Engkau dapat masuk dan menetap di sana tanpa saingan. Kemudian kiranya Engkau membuat tempat kakimu menjadi mulia. Kemudian hatiku tidak akan memerlukan matahari untuk menyinarinya, karena Engkau sendiri akan menjadi terangnya. Dan tidak akan ada malam di sana. Dalam nama Yesus. Amin. Itulah yang dapat dikatakan seorang pria ketika istrinya pulang dan mendesah. Sayang, aku telah mendapat laporan dokter dan kemungkinan besar adanya penyakit berbahaya. Itulah yang dialami seorang orang tua ketika jawabannya berupa, ini adalah leukemia, atau ini ada pengerasan pada sumsum tulang belakang, atau ini adalah radang otak. Itulah yang dapat Anda rasakan ketika Anda mendapat selembar kertas merah muda yang bertulisan, kami tidak membutuhkan Anda lagi di tempat pekerjaan ini. Atau ketika seorang istri atau suami berkata, aku sudah tidak menginginkanmu lagi. Dua pelajaran terakhir bagi para penyandar. 1. Tidak ada salahnya untuk bersandar jika Anda bersandar sesungguhnya dan sepenuhnya pada Tuhan. Sebenarnya sebagai manusia Anda harus bersandar. Anda tidak dapat menjalani kehidupan iman sendirian. Karena itulah Anda memiliki Kristus. Anda dibentuk menjadi seorang penyandar. Anda mempunyai sebuah tempat suci di lubuk hati Anda, dan tidak ada seorang pun yang dapat menempati tempat suci itu seperti Dia menempatinya. Tidak ada salahnya untuk bersandar jika Anda bersandar pada Tuhan. 2. Dilucuti dari semua pengganti adalah pengalaman yang paling menyakitkan di dunia. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada ketika mainan hati dilucuti. Jadi bebaskanlah diri Anda dari mereka sebelum Dia yang mengeluarkannya. Jangan memberhalakan teman hidup atau anak-anak Anda. Jangan memberhalakan posisi Anda. Jangan memberhalakan harta benda tertentu. Masukkanlah Tuhan ke dalam tempat suci di hati Anda dan bersandarlah hanya kepadanya. Daud perlu mempelajari prinsip yang maha penting ini. Maka Anda juga perlu. Hal itu sangat sulit bagi Daud. Anda bisa menghadapkan hal yang sama.